Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari Asyik Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, dari Asyik Channel akan berbagi, yaitu mengisahkan kisah sahabat Abu Jandal radhiyallahu an dan Abu Basir radhiyallahu an ketika perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah umroh dan berziarah ke Mekah. Berita ini telah diketahui oleh orang-orang kafir Mekah. Dengan berita itu, mereka merasa terhina sehingga merencanakan untuk menghalangi perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang berjuang kurang lebih 1.400 orang yang telah bersedia mengorbankan jiwa raga mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi demi kebaikan orang-orang Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar tidak terjadi peperangan. Beliau berusaha untuk mengadakan perjanjian dengan mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menyatakan siap menerima syarat apapun yang akan diajukan oleh kaum kufar itu kepada beliau. Sebenarnya dengan perjanjian ini, perasaan para sahabat radhiyallahu an sangat tertekan, tetapi mereka tidak dapat bertindak apapun atas keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, karena mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Umar radhiyallahu an pun merasa tertekan dengan perjanjian ini, dan juga para sahabat-sahabat pemberani lainnya. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini telah diputuskan beberapa hal, diantaranya ialah orang-orang kafir yang telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin hendaknya dikembalikan kepada keluarganya. Sedangkan orang-orang Islam yang telah murtad dari Islam tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Inilah salah satu keputusan dalam perjanjian Hudaybiyah. Ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Jandal radhiyallahu anhu. Ketika itu, ia sedang ditahan oleh kaum kufar. Ia telah mengalami berbagai siksaan dan penderitaan karena keislamannya. Disebabkan itu pula, ia telah dirantai. Ketika ia mendengar ada rombongan kaum muslimin yang datang ke Mekah, ia melarikan diri dengan harapan bila ia bergabung dengan kaum muslimin, maka dapat terlepas dari musibah yang sedang menimpa dirinya. Bapaknya yaitu Suhail, yang pada saat itu belum memeluk agama Islam. Ia baru masuk Islam ketika Fatah Mekah. Ia adalah wakil orang kafir ketika perjanjian Hudaybiyah tersebut, menampar anaknya dan memaksanya agar kembali ke Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah belum diputuskan. Engkau tidak dapat memaksanya untuk kembali ke Mekah. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya meminta agar orang ini diserahkan kepadaku. Akan tetapi mereka tidak menyetujui perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jandal radhiyallahu an berkata kepada kaum muslimin, saya datang setelah memeluk Islam dan sangat banyak penderitaan yang telah saya alami, namun sekarang saya akan dikembalikan. Kejadian itu menyebabkan hati para sahabat radhiyallahu an menjadi sedih. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Tetapi disebabkan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jandal radhiyallahu an bersedia untuk dibawa kembali ke Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya agar tetap bersabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan. Setelah sempurna perjanjian Hudaybiyah itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke Madinah. Ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Basir radhiyallahu an. Setelah ia masuk Islam, ia melarikan diri ke Madinah. Orang-orang kafir telah mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Mekah. Maka sesuai dengan perjanjian dengan kaum kafir Hudaybiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Abu Basir radhiyallahu an kepada mereka. Abu Basir radhiyallahu an sendiri telah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya telah datang sebagai seorang Muslim dan engkau akan mengembalikan saya kepada orang-orang kafir." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya agar bersabar, lalu bersabda, "Insya Allah dalam waktu dekat Allah akan membukakan jalan untukmu." Akhirnya Abu Basir dikembalikan ke Mekah. Di tengah perjalanan, Abu Basir radhiyallahu an berkata kepada salah seorang dari mereka yang menjemputnya, "Hai kawan, pandanganmu sangat bagus." Karena merasa pandangannya dipuji demikian rupa, maka orang tersebut dengan rasa bangga mengeluarkan pedang dari sarungnya seraya berkata, "Ya, memang benar, saya telah menggunakan pedang ini untuk menebas banyak orang." Sambil mereka berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Abu Basir radhiyallahu an. Ketika pedang itu telah berada di tangan sahabat itu, langsung menebas pemilik pedang itu. Dan orang kafir yang kedua, ketika melihat temannya tewas, maka ia merasa dirinya pun akan dipancung pula. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera melarikan diri ke Madinah. Setelah tiba di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Teman saya telah dibunuh dan sekarang giliran saya." Saat itu Abu Basir radhiyallahu an pun telah tiba kembali di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau telah memenuhi perjanjianmu dengan mereka dan saya pun telah dipulangkan kembali. Namun saya tidak bertanggung jawab sedikit pun atas perjanjian itu. Mereka telah berusaha mencabut agama dari diri saya sehingga saya melakukan semua ini." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Walaupun saya merasa senang dapat menolongmu, secara tidak sadar kamu telah menyulut api peperangan." Dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Abu Basir radhiyallahu an menyangka bahwa jika kaum kafir membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang berdekatan dengan pantai. Berita ini telah diketahui orang-orang di Mekah, sehingga Abu Jandal radhiyallahu an yang telah diceritakan dalam kisah sebelumnya telah melarikan diri kembali dan bergabung dengan Abu Basir radhiyallahu an. Demikian juga orang-orang Islam lainnya yang telah melarikan diri dari cengkraman orang kafir bergabung dengan Abu Basir radhiyallahu an. Dalam beberapa hari perjalanan rombongan Abu Basir radhiyallahu an telah sampai di sebuah hutan yang tidak dijumpai makanan sedikit pun. Mereka pun tidak menemui kebun dan penduduk. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Namun bagi sebagian rombongan yang masih merasa takut dengan para penzalim, mereka tetap dalam pelariannya. Jika ada kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan melawan atau menyerangnya, sehingga kaum kufar di Mekah sangat cemas dengan gangguan mereka. Dengan rasa terpaksa kaum kufar Mekah menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merayu beliau dengan alasan hubungan kekeluargaan dan sebagainya, agar rombongan itu dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal ini termasuk dalam perjanjian Hudaybiyah. Dengan demikian perjalanan mereka akan lancar kembali.
Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada mereka dan mengizinkan mereka kembali ke Madinah. Diceritakan bahwa ketika surat sampai ke tangan Abu Basir radhiyallahu anhu, pada saat itu ia sedang menderita sakit yang sangat parah, bahkan ajal telah menghampirinya. Akhirnya ia meninggal dunia ketika sedang memegang surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tangannya. Terima kasih. Semoga kisah ini kita ambil hikmahnya, pelajaran di atas. Jika agama yang kuat terdapat pada diri seseorang dengan syarat agamanya itu benar, maka kekuatan apapun tidak akan dapat melepaskan agama yang ada pada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menolong setiap muslim dengan syarat ia adalah seorang muslim yang sebenar-benarnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.